Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita banyak kali nikmat sehingga kita bisa berkumpul di malam dari masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang kedua, yang bertugas sebagai imam sekaligus penceramah yaitu Ustaz Supriyanto Gayo, dan ceramahnya bertema pendayagunaan dan aziz. Dan untuk Bilal akan ditugaskan kepada saudara Jiwa. Dan yang ketiga, terima kasih untuk para jemaah terutama dari Jalan Ganda 3 yang telah memfasilitasi takjil untuk hari ini. Semoga amal saleh kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya yang bertugas sebagai fasilitator takjil yaitu Jalan Ganda 2. Dan yang terakhir, kami ingin mengimbau kepada para jemaah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa panitia Aziz sudah bersedia untuk menerima zakat mulai hari ini ba'da tarawih sampai jam 10 malam, dan untuk besok dan hari seterusnya dibuka pada jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Demikian untuk info yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ustaz Supriyanto Gayo, Wakil Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Al-Muhajirin Bila Pamulang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, ribuan nikmat Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, baik dari bukaan sampai sahur. Luar biasa, penuh dengan nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada yang sanggup kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai insan yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan sudah ke malam 19. Sebentar lagi kita sudah lebaran.
Ini nggak lama lagi kita sudah lebaran, nggak terasa. Sebentar lagi kita sudah menyambut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi di sana kita merdeka dan bahagia sekali. Tapi kita selalu Bapak dan Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini supaya kita selalu istiqamah menjalankan ibadah ini sampai akhir dan disampaikan umur kita juga sampai akhir Ramadan. Karena adalah manusia yang paling rugi adalah manusia yang berjumpa dengan Ramadan. Setiap tahunnya kita berjumpa. Kalau saya hari ini umur saya sudah 34 tahun. Berarti sudah 40 kali saya berjumpa dengan Ramadan. Begitu juga bapak-bapak saya dan ibu-ibu yang ada di belakang, misalnya di samping masjid. Ada umurnya 40 tahun, ada umurnya 50 tahun, ada umurnya 70 tahun. Berarti kita sesuai dengan umur kita 70 tahun, 70 kali kita berjumpa. Pertanyaannya adalah apakah kita mendapatkan target Ramadan itu? Ya, apakah kita mendapatkan urgensi dari Ramadan itu? Nah, ini yang harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan ini. Ya, tinggal beberapa hari lagi kita bersama Ramadan. Karena dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat itu Bapak Ibu dijelaskan bukan ya ayyuhal maula. Nah, bukan ya ayyuhal Indonesia dan bukan ya ayyuhan nas. Jadi memang Ramadan ini khusus memang bagi orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu. Khusus kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kita jangan heran ketika melihat ada nasi uduk di pagi hari, nasi buka. Nah, betul nggak Pak? Ya, kita jangan heran ada warteg yang masih banyak pengisinya di hadis yang hari. Karena memang Ramadan ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas. Maka betul-betul memang harus kita maksimalkan waktu Ramadan ini karena Allah. Ibadah. Jadi memang harus kita persiapkan Pak. Ramadan ini betul-betul karena Allah. Dan betul-betul kita beribadah. Meningkat dari bulan-bulan yang lain. Jadi ketika kita ini lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin dan percaya target Ramadan itu akan dicapai, yaitu takwa, yaitu menjadi pilihan hamba Allah yang dirindukan oleh surga, menjadi pilihan hamba Allah yang disiapkan tempat yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik adalah bukan orang yang banyak hartanya. Orang terbaik adalah bukan orang yang ganteng wajahnya, cantik wajahnya. Tetapi orang yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya menjadi manusia yang bertakwa. Dan ini salah satu wadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekolah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam satu bulan ini kalau tidak ada perubahan pada diri kita, hijrah yang lebih baik, meningkatnya keimanan kita di bulan Syawal tidak ada perubahan, maka berarti kita gagal menjalankan tarbiyah Ramadan ini. Karena bulan Syawal itu Bapak Ibu yang diberikan Allah SWT artinya adalah peningkatan. Bulan peningkatan,
bagaimana caranya jamaah Masjid Al-Muhajirin ini lebih meningkat lagi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat lagi jamaahnya sholat di Al-Muhajirin. Jangan kita anggap Allah itu ada di bulan Ramadan saja. Ini bahaya. Jangan kita anggap di bulan Ramadan itu kita hanya dianjurkan terus berbuat baik, tetapi di bulan Syawal kembali lagi ke aktivitas yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu yang diridai Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal itu, karena kita sudah mengikuti tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang memberikan gelar yang melebihi dari insinyur, doktor maupun profesor, yaitu tatabur. Ini yang kita kejar. Jangan sempat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa jumal aqsa." Jutaan manusia berjumpa dengan Ramadan, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang harus kita persiapkan, karena sudah 7 menit, biasanya beruntung 7 menit atau 10 menit. Nah, tinggal 4 menit lagi waktu kita. Ada 3 yang harus kita persiapkan supaya Ramadan ini betul-betul berkesan, betul-betul menjadi pendidikan dari Allah SWT. Ya, supaya Ramadan ini tidak hanya berlalu saja, betul-betul memang harus kita persiapkan dengan. Yang pertama Bapak Ibu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jalankan puasa Ramadan ini karena keimanan, bukan karena tetangga, bukan karena Pak RW, bukan karena Pak DKM, bukan karena istri dan keluarga dan sebagainya. Dan betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya didapatkan targetnya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Supaya dosa-dosa kita betul kita menyambut kemerdekaan, betul kita menyambut kemenangan, yaitu Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali ke suci, terhapus dosa-dosa kita semuanya. Di sanalah kita menangis. Ada yang menangis, ada yang bahagia, bercampur. Ini kalau betul-betul kita menjalankan ibadah Ramadan itu karena keimanan, mata dikuasakan juga. Jangan hanya melihat maksiatan yang merajalela. Telinga kita dipuasakan juga, jangan hanya mendengarkan gosip setiap hari. Lidah kita yang lebih tajam dari pedang harus dipuasakan, jangan ngomongin tetangga, jangan ngomongin Pak DKM, jangan ngomongin Pak RW, jangan ngomongin pemerintah, menjelekan pemerintah dan sebagainya. Ini harus dipuasakan karena hari ini bukan lidah juga menjadi mulut, tangan pun sudah menjadi mulut hari ini. WA sono, WA sini, dulu. Jadi harus kita puasakan Pak, supaya betul-betul mendapatkan target dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, yang harus kita persiapkan pendidikan Ramadan ini adalah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Sebentar lagi kita akan jalankan qamanya, yaitu sholat tarawih yang harus kita hidupkan. Dia puasa, menahan lapar dan dahaga, tapi tidak sholat. Ini sama seperti tadi, kami sa'imin laisa lahu siyam illa jumal atas. Hanya mendapatkan bukaan puasa saja, hanya mendapatkan sahur saja, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tidak ada bekas pendidikan Allah, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mencapai target yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak sholat tarawih. Sholat tarawih harus kita hidupkan, karena sholat tarawih ini hanya di bulan Ramadan saja adanya, dan cuma 11 rakaat Pak. Ada saudara kita yang 23 rakaat, benar semuanya Pak. Yang salah 0 rakaat. Ini yang salah. Jadi kalau kita membahas masalah furu'iyah ini memang nggak selesai-selesai.
berdebat masalah sunnah itu sampai kiamat terus terupdate. Jadi kita cukup yang kewajiban, usulnya yang harus kita tuntaskan, bukan murniahnya. Ada yang kunut silahkan, yang nggak kunut nggak apa-apa, yang salah nggak salah suku, itu yang salah. Ini yang harus kita tuntaskan, salah satu problematika yang kita hadapi sebagai dai di Indonesia. Jadi harus kita hidupkan. Ya, saum. Yang kedua adalah qamanya, sholat, supaya kita terlatih. Di bulan Syawal kita hidupkan juga sholat jamaah, sholat isya, sholat maghrib, dan sholat yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita persiapkan supaya Ramadan ini betul-betul menjadi pendidikan yang luar biasa bagi diri kita adalah man qama lailatul qadr. Ini lebih dahsyat lagi ini. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata di malam terakhir Bapak Ibu lebih dahsyat dari malam pertama. Walaupun malam pertama Masjid Al-Muhajirin penuh, di malam terakhir itu lebih luar biasa dari malam pertengahan yang kita rasakan hari ini. Walaupun malam pertengahan sudah mulai hisabnya berkurang, di malam terakhir itu ada ternyata bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, Pak. Bukan miliar bulan, bukan triliunan bulan. Tidak ada batasnya. Lihat nanti di Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Jadi memang bulan di terakhir Ramadan itu ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Tidak ada ukurannya, Pak. Ketika kita beribadah di malam terakhir itu, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 ini adalah inti dari Ramadan. Seolah-olah kita beribadah jutaan tahun, triliunan tahun, bahkan tidak ada tamat. Maka kita di akhir Ramadan ini harus lebih semangat lagi, Pak. Semangat membaca Al-Qurannya, semangat tarawihnya, semangat ibadahnya, semangat berbagi. Nah, karena orang-orang berbagi tidak ada ruginya. Orang-orang yang sering berzakat, berinfak, bersedekah tidak ada rugi dan bertambah miskin, bahkan bertambah hartanya. Dan ketika kita membayar zakat, infak, sedekah untuk mati dan yatim dan orang-orang yang tidak mampu, itu adalah sebagai pembersih harta kita. Bisa nanti dibuka di surat Al-Baqarah. Pembersih, kata Tuhan, pembersih harta kita. Zakat kita hari ini sudah sampai, bayar ke masjid, ke fakir miskin, ke orang-orang yang mampu. Karena dalam buku Profesor Dr. Mustafa Yakub membahas dalam bukunya luar biasa. Bahkan ketika kita bersosial, berzakat, berinfak, bersedekah, Bapak Ibu, itu dalam keadaan tidak ikhlas pun kita mendapatkan rahmat, apalagi ikhlas. Jadi ibadah sosial ini memang dahsyat. Umroh haji itu ibadah individual, Pak. Kalau kita tidak ikhlas, hanya umroh ngambil kurma ataupun air zam-zam, udah selesai. Yang didapat hanya kurma dan air zam-zam saja. Tapi kalau ibadah sosial, zakat kita bayar ke masjid, infak kita sedekahkan ke fakir miskin, itu nggak ikhlas pun kita diberikan rahmat. Kenapa kata Profesor Dr. Mustafa Yakub? Karena mereka akan melihat wajah kita. Karena mereka akan menangis ketika kita berikan nasi, kotak, beras, dan uang dan sebagainya. Mereka nangis, Pak. Bahkan di akhir malamnya, di pertengahan malam mereka berdoa, Pak. Anak yatim berdoa, fakir miskin berdoa, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita berdoa. Ya Rabb, ya Tuhan, ampunkan dosa si bola yang selalu berzakat untuk. Ampunkan dosa-dosa si bola yang selalu memberikan kasih sayang kepada kita, menginfakkan hartanya, ya Rabb. Itu kita tidak ikhlas, Pak. Tetapi orang fakir miskin selalu mendoakan kita. Itulah dahsyatnya sosial ini. Dahsyat. Makanya zakat, Pak, dibayar. Infak diperkuat lagi di Ramadan ini. Saya juga begitu, Pak. Bukan ngomong doang, Pak. Saya setiap tarawih selalu bawa uang 5.000 atau 10.000 atau 20.000 sesuai dengan kemampuan saya.
Kapan lagi kita Pak berinfak? Kapan lagi kita bersedekah? Kalau nggak di bulan Ramadan ini, bahkan kebaikan-kebaikan di bulan dibandingkan di bulan yang lain lebih Pak. Harus ada target. Jangan hanya target dunia, bagaimana caranya ATM dunia penuh miliar. Padahal ketika kita sudah kembali kepada Allah SWT, sudah meninggal kepada Allah SWT, 1.000 rupiah pun kita tidak bisa bawa. Maka hari ini apa yang kita zakatkan? Hari ini apa yang kita infakkan? Hari ini apa yang kita bagikan untuk takjil kepada orang-orang puasa? Itulah harta kita yang sebenarnya. Itu harta kita. Makanya ke dalam surah As-Sajdah dikatakan, Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal shalihan inna muqinun. Ini penyesalan kita, Pak. Ini negosiasi kita dengan Allah SWT ketika kita sudah diantarkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh mobil kita yang berkilat-kilat ke alam kubur. Mereka meninggalkan 5 langkah, 7 langkah dari alam kubur mereka datang mempertanyakan diri kita. Man imamuka, man rabbuka. Di sana kita merindukan sedekah. Rabbana absarna, ya Allah telah aku lihat, wasami'na, ya Allah telah aku dengar, farjina, ya Allah kembalikan aku lagi ke Masjid Al-Muhajirin, Villa Bangunan Indonesia. Na'mal shalihan inna muqinun. Dulunya ya Allah saya malas berinfak. Dulunya ya Allah saya enggan berzakat. Dulunya ya Allah saya pelit dan kikir untuk fakir dan miskin. Kita minta kembali lagi ke Villa Bangunan, Pak. Padahal umur kita hari ini itu Akmaru ummati ma baina 60 wa 70. Umur kita antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau sampai banyak saudara-saudara kita hari ini, jamaah-jamaah kita hari ini tidak sempat lagi. Di Ramadan 1443 Hijriah ini 2022 tidak sempat lagi minta ampun, berzikir kepada Allah, bersedekah. Maka ini kesempatan kita untuk terus meningkatkan semangat ibadah kita, baik itu hablum minallah wa hablum minannas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah lebih waktunya Pak. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum